Maaf ya guys, tadi aku kebelet berak dan ini sudah berak cepet kan. Sebentar, ini HP dah guys, nonton video sendiri. Guys, sebentar. Wah, tadi kita siapa di dapur nak? Hah? Di dapur siapa? Tidak ada. Coba lihat bang. Tidak ada nih. Lihat itu lihat. Baru-baru. Lihat. Guys, tadi aku bilang sama nenek, Nek, nggak ada orang. Guys, maaf ya, tadi aku ngomong nenek. Mungkin walhab. Siapa yang bisa walhab? Subscribe. Kamu komen ya yang bisa walhab. Kamu chat yang Sauke ganteng bang, gimana caranya walhab gitu, nanti aku baca komennya. Wih ya, cukup ya. Ini oke, ini awalnya putih. Oh iya, error guys. Jadi kita keluar, harus masuk. Ya gede. Guys, kamu pernah nggak guys? Push. Guys. Wih, lihat ada tempat rahasia baru tah di sini. Kamu kesini naik pohon. Nah, kamu ke rumah sini, atau enggak kamu bisa lewat dari jerami ke sini, dari ini sini ke sini, atau enggak gini sini harus dari sini guys, sini ini hop iya. Oh, waduh, lihat lampu putih bagus. Yakin aman.
Terus awalnya yang jadi kecil sama besar. Neng neng nong neng. Kiranya seru, soalnya tidak seru. Bihabal. Dulu itu aku pernah main ini, awalnya warna biru lah, sekarang aku ganti karena aku beli mahkota tuh. Nah, mahkota untuk supaya kita bisa beli supaya nambah bagus, ada efek-efeknya juga sih ini. Makasih lo ya. Wih, wing wing ngeng ngeng. Wih, la ilaha illallah. Ada koin. Guys, kayak gini caranya kalau mau dapat banyak koin ya. Hop. Nih. Linknya di sini guys. Widih.
Ini nih paling aku takut kan. Wih, aku lah nanti. Wih, wih, wih. Hah, 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 loh, loh. Wih, ih. Siapa yang udah bahaya? Guys, lihat nah, ih, seru guys. Sebentar. Kamu nyadar gak? Kalau kita terus ini sudah jam berapa guys? Di tempat kalian ini sudah jam berapa? Jangan lupa dikasih like. Coklat. Coba ya kita klinik sesuai warna bola. Aku warnanya ungu, jadi aku warnanya ungu juga guys. Wih. Sakit. Ih, kamu mah ngepeng. Coba yang ini. Sip. Guys, jangan lupa di komen ya, di subscribe. Aku sampai bikin video loh. Bentar guys, kelihatan ada biru-biru lah di sini. Nah itu guys, biru-birunya. Taing. Tenangkan hatimu. Tertarik kita kesini aja. Hip. Nah guys, gitu caranya kamu bisa orang siapa? Ayo. Orang siapa? Bagus. Wih, gatel mau lompat. Wih. Nah, makasih ya kereta. Berutang. Wih. Ya Allah, tolong. Allah, tolong aku.
orang siapa? Hop, ya guys, gitu caranya. Wih, gelantung. Hop, home. Wih, suping. Guys, oke, ini sampean. Guys, kan sudah 1 jam. Ya, aku mau nonton. Tapi kamu juga nonton juga. Gimana? Sudah ya, kita nonton. Sebentar. Hah? Apa ini? Kalau lihat langsung kabur. Berapa makhluk laut yang horor? Bayangin guys. Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Punya bentuk dan warna yang lucu-lucu, ternyata ini sebenarnya dianggap berbahaya loh. Bahkan sampai bisa ada yang nyabut nyawa manusia juga. Jadi penasaran kan? Hai, aku Jenny dari calon sarjana dan inilah beberapa hewan laut yang tidak akan kalian sangka ternyata sungguh berbahaya. Nonton film horor. Crown of Thorn Starfish. Buat yang ngirain kalau biota laut satu ini cuma berbahaya kalau keinjek sama manusia aja, wah kalian sih salah besar guys. Keberadaannya juga sangat berbahaya loh buat ekosistem laut. Hal tersebut terjadi karena hewan laut ini punya toksin yang bisa meracuni terumbu karang di sekitarnya. Bahkan ya guys, dalam waktu 1 tahun aja bintang laut ini bisa merusak 10 hektar terumbu karang. Jadi nggak heran dong ya kalau dia memiliki julukan sebagai predator laut. Ubur-ubur. Ya iyalah Walaupun orang. namanya terdengar sepele, tapi ubur-ubur adalah salah satu hewan laut yang harus diwaspadai. Kalian pasti sering lihat kan kalau di SpongeBob tuh ubur-uburnya sering menyengat. Ya emang agak sedikit lebay sih, karena sampai ada setruman listriknya gitu ya guys. Cuma nyatanya, sengatan mereka emang beneran sakit banget loh kalau sampai kena. Itu semua karena hewan ini dipersenjatai oleh nematosis, yaitu suatu kelenjar tentakel yang dapat menembus kulit dan juga menyuntikkan racun yang menyengat. Efek sampingnya biasanya sering dirasain tuh adalah tersetrum dan juga kulit kalian jadi memerah karena iritasi. Oleh sebab itu, mau di lautan manapun, kalian mesti hati-hati ya kalau melihat ubur-ubur ini guys. Lionfish. Berikutnya datang dari penghuni lautan yang punya fisik indah nih ya. Siripnya yang mengembang kayak rambutnya singa jantan kan? Makanya gara-gara itu mereka disebutnya sebagai lionfish. Nah, ikan ini nyatanya adalah hewan nocturnal di mana artinya mereka tuh baru aktif waktu malam hari untuk mencari mangsa seperti udang dan juga kepiting. Ya, memang terlihat indah sih, cuma kalian jangan tertipu ya. Soalnya ikan indah ini termasuk sebagai salah satu ikan yang berbahaya loh guys. Mereka punya racun pada tiap sirip di dada dan punggungnya yang seperti kipas itu. Nah, racun tersebut bisa membuat korban merasakan pusing, kesulitan bernafas, dan kalau terkena dalam jumlah yang banyak, bisa bikin kalian meninggal juga. Gak mau kan? Makanya kalau lagi berenang di lautan, hati-hati ya sama ikan yang satu ini. Ini bukan seram. Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Udah pasti kalau pergi ke Disneyland bukan cuma main wahananya aja ya yang dinantikan, tapi nontonin parade karakter Disney juga kan? Cuma di tahun 2018 kemarin, pada sebuah parade meriah di Disneyland Hong Kong, terjadi peristiwa yang cukup mengejutkan. Mendadak ada karakter Shelly May yang tiba-tiba berhenti menari dan berujung bikin kru pada nyamperin dia semua ya guys. Great job, everybody. Thank you all for taking part in our special celebration.
Masalahnya, banyak pengunjung yang kasihan sama karakter itu karena udah seperti itu pun, larangan mengenai buka topengnya di depan pengunjung masih dijunjung tinggi loh. Aku yakin itu udah sesek banget sih. Lagi-lagi terjadi masalah dalam parade Disneyland. Kali ini datangnya dari tokoh naga dalam film Maleficent yang malah kebakar di bagian atas kepalanya guys. Awalnya sih orang-orang masih mikir kalau ini cuma bagian dari pertunjukannya doang ya. Cuma berhubung banyak kru yang nyamperin dan bagian atas kepala si naga mulai copot, kayaknya baru pada sadar deh kalau kebakaran itu bukan disengaja. Untungnya kondisi ini berhasil diselesaikan dengan aman karena ada petugas yang berhasil madamin api di kepalanya itu ya teman-teman. Betapa kagetnya para pengunjung pada hari itu melihat karakter Pluto sedang lari-lari ngejar anak kecil. Ada yang bilang ini tuh terjadi karena Pluto berperilaku seperti karakternya. Dan ada juga yang bilang soalnya si bocah itu sempat narik-narik ekornya terus seakan-akan emang mau dikejar gitu ya. Tapi pas ada seorang ibu-ibu yang ngeliat, si Pluto ini malah kayak diomelin dan terlihat didorong juga loh. Meskipun Plutonya berlebihan karena sampai ngejar sebegitunya, tapi yang dilakuin si ibu ini juga nggak kalah salahnya sih. Niatnya menghibur orang dengan muncul sambil joget-joget di atas panggung acara Natal Disney. Tapi karakter Mike Wazowski dari film Monster Inc. malah mengalami wardrobe malfunction gara-gara tangannya copot dong. Namanya musibah emang gak ada yang bisa tahu ya. Sama kayak Mike sebelumnya nih, kali ini Mickey juga sempat bikin shock bocil-bocil yang lagi nonton acara Disney Cruise live show ini. Matanya copot sebelah tuh soalnya. Untungnya sih karakter lain tuh pada sadar dan buru-buru joget di area depan biar Mickey bisa langsung cabut ke belakang nyari bantuan ya guys. Aduh, ada-ada aja deh. Di tahun 2018 kemarin, banyak orang yang kecewa dengan karakter Ursula di wahana Ariel's Underwater Adventure-nya Disney ya guys. Soalnya tuh kepalanya Ursula copot seperti ini. Udah macam alien gak sih? Masalahnya, para kru sepertinya tidak ada yang sadar karena Ursula tetap nyanyi dan juga ngikutin lagu yang ada di sana, meskipun kepalanya jadi nyeremin gitu ya. Nah, dengar-dengar juga nih, bocah-bocah yang lihat pun pada nangis semua loh. Tiap tahun, Disney biasanya mengadakan acara Not So Scary Halloween Party, di mana para pengunjungnya akan diajak untuk ikut berkostum juga ya guys. Nah, salah satu yang paling ditunggu adalah penampilan Headless Horseman atau penunggang kuda tanpa kepala yang melintasi kerumunan pengunjung. Namun, pada suatu tahun terjadi kejadian tidak terduga. Sang penunggang kuda kehilangan keseimbangan dan juga terjatuh dari kudanya. Meskipun mengalami cedera, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah si kudanya malah berlari tanpa penunggang di tengah kerumunannya guys. Wah gila sih ini. Buat anak-anak mah ngeliat karakter Woody dari Toy Story langsung di depan muka, rasanya kayak impian jatuh ketiban duren kan? Tapi bagaimana jadinya jika karakter ini malah bikin trauma dan juga takut anak-anak? Soalnya waktu Woody balas sapaan pengunjung dengan lambaian tangan, tiba-tiba pas dia mengusap matanya, anehnya salah satu matanya juga nggak ada. Meskipun dia tetap profesional menjalankan tugasnya, tapi kalau ngeliat beginian mah, aku sebagai orang yang udah gede juga merasa serem sih guys. Di filmnya, karakter Jasmine emang digambarkan sebagai cewek tangguh yang tidak mudah takut ya. Namun, suatu hari pernah terjadi kejadian yang mengejutkan semua orang nih. Saat pertunjukan sedang berlangsung, si Jasmine ini tiba-tiba terjatuh dan nabrak dinding panggungnya. Pertunjukan langsung dihentikan dan semua penonton menjadi khawatir ya. Para petugas medis segera datang untuk memeriksa keadaan Jasmine. Dan beruntungnya setelah diperiksa, ternyata aktris yang memerankan Jasmine ini baik-baik aja dan tidak mengalami cedera serius. 10 tahun yang lalu, karakter Elastigirl yang dikenal sebagai salah satu perempuan tangguh. Guys, Kejadian horor. cepetan di-subscribe dulu. Cepetan di-lonceng dulu. Biar masuk ke notif barunya. Jangan lupa beri komennya. Dan itu baju cuti ke 1722 yang Abah cuci minggu ini. Gara-gara cuti kerjanya ngompol mulu, Abah jadi harus banting tulang nyuciin celana-celana dia. Untungnya udah pada semua nih. Abah jadi bisa tidur siang deh. Bah, ini nih masih ada celana bekas ompong aku yang belum dicuci. Kok Abah malah santai-santai aja? Cuti, kamu bisa nggak sih berhenti ngompol? Lihat nih tangan Abah. Sampai keriput nyuci baju kamu dicuci. Ya maaf, aku udah berusaha tapi badanku dari sananya udah kesetting bocor saat tidur, Bah. Bocor.
bisa didiemin nih. Sepertinya Abah harus melakukan tradisi leluhur Abah yang dulu. Pal, Nopal, sini Pal, Nopal. Apaan sih? Ganggu tidur siang aja nih keluarga. Pal cepet cari capung Gi, buat gigit budak security biar dia nggak ngompol lagi. Ya udah, tapi abis ini Abah jangan ganggu tidur siangku selama lama-lamanya lama. Iya Nora. Sekarang sini lo monyet. Apa? Ada apa ini? Siap ya. Tunggu dulu, Bang. Ini pasti bakal sakit. Aku nggak mau, Bang, merinding. Nggak bakal sakit Cuti, diam aja. Ribet lo. Apa? Cuti udahan, Cuti Oga. Cuti Oga. Rewel banget orang nggak bakal sakit. Ayo Pal, cepet eksekusi. Oke bang. Hentikan, aku nggak mau. Kok nggak sakit ya? Bener, Bang. Cuti nggak ngerasain sakit. Ya nggak sakit dong, ini kan putar Abah. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun si Bondol. Semoga panjang umur. Makasih ya kamu. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun cute boy. Traktir aku dong. Cepet cek outin semua belanjaan aku. Pelajaran Pak Sumanto tadi seru ya. Iya, walaupun matematika bikin kram otak, tapi bisa mengasihkan kalau Pak Sumanto yang ngajarin. BTW, aku boleh minta izin nggak bentar? Izin? Izin apa? Izin ke belakang bentar, mau buang gas perut nih. Oke. Pelajaran Pak Sumanto tadi seru ya. Iya, walaupun matematika bikin kram otak, tapi bisa mengasihkan kalau Pak Sumanto yang ngajarin. BTW, aku boleh minta izin nggak bentar? Izin? Izin apa? Izin kentut. Aduh, mau bayar tapi lupa bawa uang. Mana udah habis makanannya. Tenang teman, biar aku bayar pakai duit aku dulu ya. Aduh, mau bayar tapi lupa bawa uang. Mana udah habis lagi makanannya. Bu Kantin, aku pergi dulu ya. Uangnya tinggal minta aja ke dia. Aku adalah vampir, si penyedot darah manusia. Penyedot. Oke, pocong sobat warnet sewaktu kecilku. Sekarang tolong bantu aku cari mangsa di daerah sini. Aku sangat haus karena perjalanan jauh dari Amerika ke Indonesia. Bentar, ini sih namanya mempersulit diri sendiri, hei vampir. Di Amerika kan juga ada manusia. Kenapa harus jauh-jauh ke sini untuk cari mangsa? Diam. Aku cuma ingin merasakan rasa darah orang sini yang kata geng vampir Amerik sana rasanya kan main. Ya udah deh, karena dulu kamu sering utangin aku warnet, jadi aku akan bantu kamu untuk mencari mangsa di daerah sini. Nah gimana bro, tampak lezat kan? Ayo cepet isi punggungnya. Setan yang mudah dikit dong, masa lu kasih gua aki-aki? Nah yang kayak gitu boleh tuh. Aduh, please jangan mereka, lu pasti menyesal. Gua aja beberapa kali dibuat kesel sama mereka. Please skip dua orang gila itu bro. Ya elah, tenang aja bro, gua ini kan vampir, mereka pasti bisa gua taklukin, percaya deh. Aku vampir. Vampir? Bukannya vampir ada di luar negeri ya? Kok bisa bahasa Indonesia? Aku pernah belajar online bahasa bersama sahabatku pocong. Lagi pula siapa yang peduli? Aku akan menyedot darah kalian. Jadi technically om ini bule ya? That's right. Ya udah silakan sedot darah kami. Kamu gila ya Cutie. Kalau di film-film kan pada nolak digigitin vampir. Ini kok malah rela disedot darahnya? Mana aku darah rendah pula. Tenang bang, aku nggak ngasih darah kita gitu aja. Karena ada persyaratannya sebelum darah kita dikenyot nih vampir bule. Persyaratan? Kalau begitu apa persyaratannya? Ini akan sangat mudah. Ya emang mudah aja sih om vampir bule. Tinggal ikutin aku aja kayak gini nih. Jongkok. Tah iya. Kan.
Sorry bro, gue telat. Nggak lama kan nunggu gue? Gak lama, 6 jam gak lama. Oh iya, maaf juga ya bro, telepon lo gak gue angkat tadi. Soalnya HP gue udah mau meninggal dunia. Yang berfungsi cuma tombol kembali aja nih. Demi kentut cute yang beracun, HP zaman SMP masih lo pakai aja dah. Iya, di sini masih ada kenangan-kenangan yang gak bisa gue lupain soalnya. Dan lo inget kan, kita pernah berbagi file film pakai infrared HP ini sampai lulus gak kekirim-kirim. Gak inget gue. Oh iya, kemarin kata lo pengen curhat pas ketemu gue di sini. Mau ngomongin apa emang? Jadi gini, bro. Ada apa ini? Kok tiba-tiba nangis-nangis lucu gini, bro? Gue suka sama si Dinda, cewek sekampus gue, Pak. Cuma pas gue mau tembak, gue langsung insecure dulu. Oh, come on, bro. Jangan insecure. Ayo percaya diri. Lo tahu nggak sih, dari percaya diri itulah adanya peluang keberhasilan. Insecure itu cuma penghalang. Ingat kata abah gue. Biarpun kita jelek, tapi jangan pernah insecure. Gue ganteng, bro. Gue cuma insecure sama isi Twitternya dia, bro. Lah, emang Twitternya dia kenapa? Apa dia ngebahas cowok yang dia suka? Bukan. Apa dia ngebahas tipe cowok idaman dia dan lu gak masuk tipenya? Bukan. Apa tweet dia ngebahas kalau dia gak suka cowok jelek kayak kita? Bukan. Gue ganteng, hey. Ya terus apa? Coba lu lihat Twitternya, @dinda_smell, dan lu lihat tweetnya. Lalu insecure sama ucapan selamat pagi. Jangan cuma lihat isi Twitternya doang, bro. Tapi lihat juga dari mana dia tweetnya. Bro, menurut gua lu itu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Oke, hari ini kita belajar santai aja ya. Boleh sambil ngobrol, boleh sambil jajan, boleh juga sambil main HP. Asal jangan HP saya. Pokoknya buat diri kalian rileks selama pelajaran berlangsung. Tapi ngibul, hari ini ulangan matematika dadakan. Surprise, motherfucker. Buset, Pak Guru bikin kaget aja deh. Lain kali kalau mau bikin kejutan ke kita tuh ngemeng dulu dong. Asik, akhirnya ulangan matematika. Aku cinta matematika. Uya, nanti aku nyontek ya. Bapak kita temenan loh. Nyontek. Makanya belajar. Dengerin dong kalau guru ngejelasin. Kebiasaan sih tidur pas jam pelajaran. Tenang aja, Uya. Kalau kamu nyontekin aku akan kasih kamu imbalan uang tunai. Jadi nggak rugi kan? Nah, ini baru bener nih. Bisnis tetaplah bisnis. Oke, kamu mau nyontek berapa soal? Biasanya semua soal ulangan kan totalnya 50 soal. Nah, kamu mau soal 1 sampai 5 atau 1 sampai 10? Nanti biaya bisa disesuaikan. Semuanya? Masa mau nyontek semuanya? Aku belajar sampai otakku tremor loh. Kok kamu enak banget mau nyontek? Uang sudah tersedia nih, Bos. Oke, deal. Oke anak-anak, ulangan sudah selesai dan hasil sudah bisa Bapak umumkan. Nah, untuk nilai terendah jatuh kepada cute girl. Lah, kok gitu? Cutie prokes. Gak usah protes, jelas kamu dapat nilai terendah. Kamu kan gak ngumpulin lembar kertas ulangannya. Dan nilai tertinggi jatuh kepada Uya. Asik, menyenangkan sekali bisa berkali-kali top 1 matematika. Selamat ya Uya, tapi Bapak boleh nanya sesuatu ke kamu, Uya? Boleh, Pak. Ada apa ya? Jadi gini, kamu terlalu rajin atau gimana ya? Kok Bapak bisa nerima 2 lembar kertas ulangan atas nama kamu? Kamu bener-bener nyontek semuanya. Sudah saatnya aku membalaskan dendamku pada perempuan kecil berak itu. Aku sudah muak dibuatnya. Lihat saja, dia telah menjatuhkan harga diriku waktu aku minta sesajen, mempermainkan keseramanku, dan menghina sobat vampirku hingga dia tobat jadi vampir. Yoi bro, gua rasa jadi Kang Cicau bukan pilihan yang terlalu buruk. Cincau, cincau. Cincau, cincau. Cincau, cincau. Cincau, cincau. Cukup sudah. Tidak ada lagi Tuan Pocong Goodmood baik hati. Kali ini aku akan membalaskan dendamku dengan menakutinya. Kebetulan aku juga telah mempelajari ilmu wajah seram dari leluhurku si Pocong Jeffrey. Kali ini perempuan kecil itu pasti akan takut dan gila menahun. Ini pasti rumahnya. Buset, masih bangun aja deh abangnya. Pasti ada kuota internet malam.
Ini lagi bapak-bapak malah jemur-jemuran malam-malam. Tarematik tahu rasa lu. Kok tiba-tiba kubit abah merinding ya? Nah, ketemu. Tumben dia sedang tidur. Kesempatan banget. Nanti pas dia balik badan, dia pasti akan terkejut melihatku. Apa-apaan ini? Kenapa dia jadi meluk-meluk dah? Tenang. Nggak apa-apa. Sekarang tinggal tunggu dia buka mata. Nanti langsung jreng! Jump scare! Bentar. Abah belum tidur. Belum, abah lagi nyuciin baju-baju adek lo nih. Tiap malam ada aja acara pipis di celana. Iya bener, Bah. Gua di kamar gua aja sampai dipipisin sama dia. Ini mah nggak seberapa. Kemarin tuh, sampai 2 bak abah jemurin gara-gara pipis cuti. Ya, main pergi aja. Utut kan outputnya. Kentut lo, Pal. Yuti, kenapa sih dari tadi berisik terus, ha? Sadar gak? Kamu tuh udah mengganggu kenyamanan sekitar. Terutama mengganggu kenyamanan keluarga sendiri. Tahu gak? Aku dari tadi udah capek-capek nahan emosi. Tapi kenapa kamu gak juga bentar. Apaan tuh? Ini namanya mesin penjelajah lintas waktu mode APK. Jadi dari tadi kamu heboh karena bikin alat ini ya? Pertama, benar adanya aku dari tadi heboh karena bikin ini. Kedua,